Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kali ini kita akan mempelajari proses perencanaan wilayah pedesaan. Bagaimana proses dan langkah-langkahnya? Kita ikuti video berikut ini. Kegiatan ini adalah memberikan pembelajaran pada mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, khususnya Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, mampu membuat suatu profil desa di mana dari keadaan desa senyatanya dengan jalan menghimpun permasalahan-permasalahan desa yang muncul sekaligus potensi-potensi desa yang sebelumnya tidak diketahui menjadi sesuatu yang dapat dikembangkan. Jadi maksud kedatangan kami ke sini untuk pengambilan data sekunder terkait pembuatan alat PRA-nya, Pak. Untuk datanya itu mungkin meliputi seperti profil desa, sejarah desa, kemudian mata pencaharian penduduk desa setempat, seperti itu, Pak. Untuk data-data yang dibutuhkan nanti akan kita siapkan, ya. Nanti kita akan lihat data-data yang dibutuhkan tadi seperti apa. Seperti yang kita utarakan tadi, mungkin data-data yang perlu kami ambil dari kantor desa, seperti itu. Untuk petani nanti jangan bisa komunikasi dengan ketua kabupatennya. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kami dari kampus Polbangtan Yogyakarta. Boleh kami ngobrol sebentar, Pak? Bisa, monggo, benar, Pak. Alhamdulillah di Desa Mbuli ini kemitraan dengan pemerintah ini sangat erat sekali. Ada dibina dari PPL Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Kan kendalanya gitu kalau berambang. Ya cuma jamur sama ulat itu. Selain kangkung kan ada minggir itu ya juga sangat mudah, cara menanamnya cukup ditebar saja, udah tumbuh bagus. Itu cara memanennya ya cuma dipotong gitu. 22 hari itu udah panen, lebih cepat, lebih agresif dan lebih bisa menghasilkan. Ya cukup lah untuk kebutuhan keluarga. Masalahnya ini bibitnya juga murah, tapi kalau itu hasil penjualan kalau laku ya menguntungkan sekali, jadi bisa menunjang ekonomi untuk keluarga gitu. Untuk menghimpun data permasalahan potensi tentang kondisi lahan, maka alat PRA yang digunakan adalah alat transek.
Sedangkan alat PRA yang digunakan untuk mengidentifikasi kelembagaan atau peran kelembagaan seperti halnya peran BPP, peran pemerintah desa, peran Karang Taruna, peran kelompok tani, Gapoktan, maka alat PRA yang digunakan adalah diagram Venn. Alat PRA yang lain yaitu bagan kecenderungan. Ya, bagan kecenderungan itu untuk mengetahui tentang tren ke depan dari kejadian-kejadian yang terjadi di desa tersebut, meliputi tren produksi, tren sumber daya manusia, tren fenomena-fenomena lain yang memerlukan analisa-analisa lebih lanjut. Ya, jadi misalnya bagaimana masyarakat di situ, apakah cenderung melakukan usaha tani atau cenderung urbanisasi. Nah, itu dari bagan kecenderungan ini ketahuan. Dan masih banyak alat PRA yang lain yang diperlukan sesuai dengan data yang kita ambil. Setelah mengenal beberapa alat PRA tersebut, kemudian hasil dari kegiatan itu adalah mengakumulasi seluruh masalah-masalah atau permasalahan-permasalahan dan potensi-potensi yang ada dari beberapa alat PRA tersebut digunakan, kemudian dirangkum dan menjadi simpulan yang disebut dengan potret desa. Potret desa akan digunakan oleh petani, penyuluh ataupun pihak terkait untuk membuat perencanaan usaha tani. Potensinya yaitu ada sumur dalam, ya, dan alsintan, ya. Keseluruhan alat PRA tadi yang kita buat dapat digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan wilayah desa setempat. Nah, dalam hal ini kegiatan identifikasi potensi wilayah yang kita sudah lakukan di Desa Guli, Kecamatan Nogosari ini dapat direkomendasikan diantaranya komoditas padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dan tanaman sayuran. Diantaranya ada kangkung, bayam, dan bawang merah. Saya kira itu yang bisa kita sajikan. Semoga bisa bermanfaat untuk mahasiswa pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Terkhusus untuk Desa Guli, data-data ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan wilayah desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.